akan membersamai kita ketika mati disebut dalam kitab 7 perkara saja. 7 buah. Ketika kita kembali kepada Allah, 7 perkara ini yang akan menemani kita. Pertama, amalan kita membangun masjid. Membangun masjid. Walaupun hanya sekedar satu batu bata, satu sak semen, satu truk pasir yang sekarang sedang disiapkan untuk kamar mandi. Yang sekarang sedang dipersiapkan. Itu yang akan kita bawa. Amalan kita membangun masjid, amalan kita membangun tempat-tempat ibadah, amalan kita membangun lembaga-lembaga pendidikan agama. Berapa banyak masjid di Lok Sumawe ini yang belum siap? Berapa banyak lembaga pendidikan agama di Lok Sumawe ini yang belum siap? Itu mestinya kesempatanlah bagi setiap kita. Karena itu yang akan ikut kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan ikut kita adalah bila kita wakafkan Al-Quran. Kita wakafkan Al-Quran, lalu Al-Quran dibaca oleh orang. Amalan itu yang akan terus mengalir kepada kita walaupun kita tak pernah lagi baca Quran. Kenapa? Karena sudah mati. Kamate danyo hanjele dah baca Quran, kakah nale pahala, bahana dah baca le. Tapi gara-gara pahala na tawakaf Quran ibaca le gop, bukan danyo baca. Ibaca le gop. Terus manfaat kepada tanya-tanya uru-uru yang tawakaf Quran. Atau kan Quran, kitab tawakaf. Nah lembaga-lembaga pendidikan agama ada kalanya na uru-uru ngasian ya hana kitab. Tajak tanya te ablau hai, baklong te peluh buah kitab. Yang kitabnya dipelajari, dipahami, dikaji. Tanya kitab hanya tak baca, tapi pahala baca kitab sampai merumpuk. Dengan wakaf kitab. Kitab hanya tak baca. Tapi pahala baca kitab sampai nak ada. Pergi baca lagi kau. Kita tanya kat mati. Yang membersamai. Apalagi yang akan membersamai kita menggali sumur. Menggali sumur. Takuh mon. Apapun nama monnya, apakah mon bo atau mon gedung, pokoknya mon. Monnya note takuh, icok ia legap. Diambil air oleh manusia, dimanfaatkan air oleh binatang. Akan terus mengalir pahalanya untuk kita yang masih hidup, yang sudah mati kembali kepada Allah. Dimanfaatkan oleh orang hidup sumur kita itu. Mana lagi kita alirkan air. Nah semacam irigasi. Atau ada air-air tempat lain lalu kita alirkan sehingga air itu dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia akan membersamai kita terus-menerus pahalanya. Mana lagi menanam pohon. Menanam pohon. Menanam pohon, bila kita tanam pohon, lalu pohon itu dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh manusia, mengalir pahalanya kepada kita yang sudah meninggal dunia. Kalau pohon itu punya buah, katakanlah mangga, lalu buahnya dimakan tupai, dimakan kelelawar, pahala sedekah kepada orang yang menanam pohon itu. Oh kadang dicu oleh kau. Dipajuh oleh manusia. Boh kayaknya. Pahala sedekah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bagi yang menanam pohon mangga itu. Atau dia menanam pohon yang tidak ada buahnya. Menjadi tempat bagi orang untuk berteduh. Mengalir pahala teduhan-teduhan setiap saatnya. Bertanya mentang tak pedang motor tak minta bak kaya yang raya. Pejut bek suum motor. Motor mantang, Honda mantang, si tangan mantang, tanya perle bek suum, pulam rawat tu. Pasti tiap minta bapak kaya raya. Begitu besar manfaat. Mana lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apapun. Selama ilmu itu memberikan kemaslahatan kepada kehidupan di dunia. Dan juga kemaslahatan kepada kehidupan di akhirat.
Pupu mentang ilmu. Drone yang ahli teknik sipil, bagian teknik sipilnya. Yang teknik sipilnya nak manfaat bagi manusia. Getanyo yang ahli psikologi, bagian psikolognya. Tanyo yang pakar-pakar politik, bagian politiknya. Tanyo yang mufhum agama, bagian agamanya. Tanyo yang kari-kari, bagian baca Qurannya. Tanyo yang je kitab, bagian kitabnya. Tanyo yang je main taekwondo, main silat, tapak suci, bagian tapak sucinya. Selamat nak manfaat ke maslahatan udik dunia dan akhirat. Memang hendak main silat di dalam kubur, tapi ada manfaat untuk orang, untuk olahraga, menjaga kebugaran, menjaga kesihatan dan seterusnya. Mengalir. Anak yang saleh, doa-doa mereka, bacaan-bacaan Quran mereka, sedekah-sedekah mereka mengalir pahala kepada orang tuanya. Dalam kitab ada satu hikayat. Ada orang alim bermimpi bertemu dengan ahli kubur. Ada orang alim bermimpi jumpa dengan ahli kubur. Dilihatlah oleh orang alim ini bahawa ada ahli kubur itu yang sedang memperebutkan kebaikan. Merupah-rupah kebaikan. Merungkau-rungkau. Mutarik-tarik. Lagi tamthilan, orang merupah-rupah bantuan. Bantuan apapun, bantuan Indomie, baba orang mengungsi. Merupah-rupah. Jadi di urung malamnya orang alim ini dia melihat ada ahli kubur, dia memperebutkan kebaikan, merupah-rupah, mentarik-tarik, mentegom-tegom. Tapi ada satu ahli kubur, dia diam saja, tidak bergerak. Dia tidak termasuk orang yang memperebutkan kebaikan. Lalu mengherankan orang alim ini. Bertanya, wahai ahli kubur, kenapa engkau diam saja? Bukankah ahli kubur yang lain memperebutkan kebaikan? Kenapa kau diam saja seperti orang kaya enggak perlu amal kebaikan? Apa kata orang ahli kubur itu? Wahai orang alim, ahli kubur semuanya itu yang sedang memperebutkan kebaikan. Yang mereka perebutkan itu adalah kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh kaum muslimin dan muslimat. Gerebut tu ramai-ramai ke bebek siapa? Maka ji doa tak baca tapi Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah nepampun dosa orang Islam inang. Ya Allah nepampun dosa orang Islam agam. Ya Allah nepampun dosa orang mukmin inang. Ya Allah nepampun dosa orang mukmin agam. Boh yang mentang udep atau yang kamati. Mereka sedang memperebutkan kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh orang-orang muslimin muslimat yang masih hidup di dunia. Lalu orang alim ini bertanya, "Mani ron pakan hana perebutkan?" Bukan sepirone. Bukan percaya diri pede hadrone. Kata orang ini, "Saya sudah cukup kebaikan." Kenapa? Karena di dunia aku punya anak. Anak saya bekerja di pasar. Di sela-sela ia berdagang, dia baca Quran. Diniatkan pahala untukku. Lalu aku menerimalah pahala-pahala kebaikan baca Quran yang dikirim oleh anakku itu. Sehingga aku tidak lagi memperebutkan kebaikan. Ditanya oleh orang alim ini, di mana dia bekerja? Di pasar. Pasar mana? Disebutkanlah identitas pasarnya. Sehingga terkejutlah orang alim ini, lalu bangun orang alim ini, pergi berangkat ke pasar. Untuk mengecek, betul lumpanya. Gejak, rupanya betul ada seorang anak yang sedang baca Quran sambil berdagang. Lalu ditanya, apa yang kau baca nak? Aku membaca Quran, wahai orang alim. Untuk apa kau baca Quran? Supaya aku dapat pahala. Juga sekaligus aku niatkan pahala untuk orang tuaku. Nyambunglah antara mimpinya dengan kenyataannya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba orang alim ini mimpi lagi. Lalu di dalam mimpinya melihat ahli kubur kembali.
Dan pada saat dilihat orang alim, semua orang sedang memperebutkan kebaikan. Termasuk orang yang tadi tidak memperebutkan kebaikan. Kah perebutkan kebaikan katnya. Watel lumpur pun hana. Rupa ji lumpur kedua. Kah perebutkan kebaikan. Membuat orang alim itu heran. Lalu bertanya. Wahai ahli kubur, kenapa kau sekarang sudah memperebutkan kebaikan? Bukankah waktu-waktu yang lalu kau diam saja tidak memperebutkan kebaikan laksana ahli kubur yang lain? Apa jawab orang alim itu? Jawab ahli kubur itu. Benar wahai orang alim, memang dulu aku tidak memperebutkan kebaikan. Kenapa? Karena ada anakku yang mengirim akan bacaan-bacaan kebaikan, bacaan-bacaan Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang diniatkan pahala untukku. Tapi sekarang anakku itu sudah meninggal. Anakku itu sudah mati. Kau mati kan ali? Mamnya kau mati. Pada mungkin dia kirim gelung. Mungkin dia kirim gelung. Iji mentai prehgok kirim. Sudah meninggal dunia. Memperebutkan kebaikan.